Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada terhadap penyebaran penyakit hepatitis akut, terutama saat pembelajaran tatap muka di sekolah. Kepedulian orang tua dan lingkungan sekolah dibutuhkan untuk mencegah lebih lanjut penularan hepatitis akut di masyarakat. Pemerintah mencatat berdasarkan data 22 Mei 2022, 14 kasus dugaan hepatitis akut dilaporkan terjadi di tanah air. Dari jumlah tersebut, 13 berstatus pending classification atau menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan 1 kasus tercatat berstatus probable hepatitis akut yang berasal dari pasien di DKI Jakarta. Gejala hepatitis akut yang diduga lebih banyak menyerang anak-anak di bawah usia 16 tahun ini sebaiknya dapat diketahui orang tua, guru, dan lingkungan sekolah untuk deteksi dini. Penanganannya sebetulnya pasien ini sama seperti hepatitis yang sudah kita kenal saat ini ya. Jadi kalau dia masih gejala awal tadi dengan mual, muntah atau hanya sakit perut sampai diare, itu penanganannya sudah ada protapnya atau tata laksananya. Apakah cukup dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit umum daerah. Tidak mesti harus disampaikan ke rumah sakit yang lebih besar. Direktur Utama RSCM Lisdina menjelaskan akibat pandemi, anak-anak cukup lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal tersebut dinilai berefek kurang bagus terhadap psikologis dan sosial. Untuk itu, orang tua dan lingkungan sekolah sebaiknya mampu mengetahui langkah cepat apabila terdapat gejala dugaan hepatitis akut. Yang penting adalah cepat diperiksakan ke dokter dan kalau perlu periksa darah, periksa laboratorium untuk melihat bagaimana SGOT, SGPT-nya. Tapi tidak semua harus begitu, ya, karena ada juga anak-anak yang kena penyakit yang lain seperti itu bisa bikin gejala yang sama, gitu ya. Jadi cek juga mengenai bagaimana beberapa hari terakhir ini, apakah ada makanan yang dimakan rame-rame, yang tidak bersih dan sebagainya. Jadi yang perhatikan oleh orang tua, guru, dan lingkungan adalah bagaimana pola makan anak kita. PLT Kabiro Humas Kemendikbudristek Republik Indonesia, Anang Ristanto menjelaskan untuk mencegah penyebaran hepatitis akut, pihaknya melakukan optimalisasi perilaku bersih dan sehat di unit kesehatan sekolah atau madrasah di setiap satuan pendidikan. Yang pertama untuk langkah pencegahan yaitu kita menyiapkan media komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini tadi sebagaimana saran dari Ibu Lis ya, terkait dengan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini di sekolah, yang berisikan optimalisasi program sekolah sehat untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan konsumsi makanan sehat, meningkatkan aktivitas fisik secara rutin dan menciptakan ekosistem atau lingkungan sekolah yang sehat. Nah, di samping itu juga KIE ini terkait dengan protokol kesehatan untuk makanan dan minuman di sekolah. Nah, di samping itu juga kami menyiapkan KIE ini untuk informasi terkait hepatitis akut dan penyakit penularan lainnya. Terkait pedoman pertemuan tatap muka di sekolah, Anang menambahkan pihaknya masih berpedoman pada surat keputusan bersama 4 menteri yang di dalamnya sudah mengatur penerapan protokol kesehatan dan mengacu pada aturan PPKM.